Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di podcast Pio. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Di episode kali ini seperti biasa aku akan membawakan konten yang berdasarkan pengalaman aku, cerita aku, atau berdasarkan pengalaman orang lain, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe, klik tanda lonceng biar ketika saya upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasi. Jadi setiap kali saya upload itu pasti teman-teman semua akan mendapatkan pelajaran baru tentang hidup lagi gitu. Jadi karena emang aku khususkan untuk itu ya, lebih ke sharing sih. Kalau dianggap ini video motivasi ya alhamdulillah, tapi aku sih nggak menyebut ini video motivasi, tapi lebih bagaimana kita untuk menilai kehidupan itu lebih baik lagi gitu. Oke. Di episode kali ini saya mengangkat konten, aku mau rekomendasiin ke kalian channel-channel YouTube yang emang udah gede, tapi isi dari konten mereka itu asli berbobot. Dan channel yang aku rekomendasikan ke teman-teman ini adalah channel YouTube yang sangat memperbaiki hati dan pikiranku gitu. Jadi kenapa ya aku harus nge-share ini, karena aku pengen buat teman-teman semua juga nantinya mungkin tadinya kayak hidupnya kayak seperti ngerasa kacau, nggak beraturan, pokoknya pasti ada yang seperti itu ya. Mungkin kayak buntu gitu, pokoknya ada aja masalahnya, terus kayak merasa yang paling rendah, kayak merasa paling kayak nggak berguna, kayak pokoknya putus asa banget tentang kehidupan gitu. Nah, saatnya saya mengangkat konten kali ini biar karena asli channel mereka ini kenapa aku pilih, karena emang dari aku sendiri setelah nonton video mereka ini aku jadi kayak oh seperti itu ya, oh seperti yang tadinya aku kayak mulai putus asa, mulai kayak galau, mulai kayak udah nggak beraturan. Setelah nonton video mereka ini jadi kayak lebih tahu gitu ke depannya aku harus gimana, ke depannya harus aku seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi tahu arah tujuan kita itu harusnya seperti apa gitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian dan buat mungkin aku nggak mau ngomong apa lagi ya. Bentar, tahan dulu ya, karena ini video tanpa edit teman-teman, jadi aku butuh kayak bisa mengatur apa yang aku ingin ucapkan berikutnya gitu, mikir dulu. Oke, kita langsung aja lanjut. Yang pertama, video channel yang aku rekomendasikan ke kalian adalah channel motivasi banget. Ini nama channelnya Pagar Kehidupan. Nah, boleh tahu channel-channel yang aku rekomendasikan ke teman-teman ini, kalian nanti bisa langsung cek di deskripsi ya. Di deskripsi aku gitu. Pokoknya yang aku rekomendasikan ini wajib banget kalian subscribe, ikuti, karena benar-benar membuat mental kita itu, terutamanya pikiran dan hati itu kayak lebih bisa tahu arah tujuan hidup tuh harus kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, aku sebut di sini yang pertama adalah channel Pagar Kehidupan. Kenapa aku saranin ke kalian? Karena begini, ada banyak sih channel motivasi ya di luaran di YouTube ini. Ada banyak banget dari aku yang lain gak usah aku sebutin ya, cukup yang aku rekomendasi ke kalian. Jadi kita bicara, ada channel motivasi yang dia tuh berbicara tentang kita cuman kayak bagaimana dibangun semangat kita lagi gitu. Jadi yang dia kasih ke kita itu sekadar kayak omongan aja sih, kayak nggak berdasarkan dengan pengalaman. Nah, aku tipe orang yang
bisa menerima bisa menerima saran orang itu kalau dia memberitahunya beserta pengalaman mereka gitu. Nah, bagusnya channel Pagar Kehidupan ini dia emang bener ngasih motivasi yang berdasarkan pengalaman dia dulu gitu. Jadi dan dia tuh suka memberikan filosofi gitu, dan katanya filosofi kalau contoh nih lampu merah filosofinya seperti ini. Jadi kayak oh gitu, jadi kayak ada perumpamaan hidup juga kayak gitu. Jadi aku suka banget. Jadi langsung nerima gitu, nggak ada penolakan karena emang ngasih contoh, ngasih tentang emang berdasarkan dari hidupnya dia dulu gitu. Jadi kayak aku, oh ternyata dia dulu seperti ini ya. Oh jadi kayak contoh ya, dia ada yang yang aku ingat banget dari satu videonya itu, dari bagaimana dia caranya di awal membangun channel YouTube-nya itu. Ya udah di awal nol banget kan, dan asli kalau dia katanya pengen cepat kan, sekarang udah bisa beli untuk memenuhi 2 persyaratan itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber kan, kita gampang banget sekarang bisa beli gitu. Nah, yang aku tangkep dari dia itu pengen, dia bisa aja gitu mendapatkan itu dengan mudahnya, tapi katanya dia lebih pengen mendapatkan itu semua dengan dia berproses. Jadi kita tuh harus menikmati yang namanya proses, teman-teman. Jadi aku rasa setelah dia menceritakan itu, memberitahu itu berdasarkan pengalamannya dia, ceritanya dia, jadi aku kayak oh iya ya benar juga gitu. Jadi kayak langsung nerima banget gitu, man. Karena gini ya, aku tipe orang udah banyak sih sebelum nemuin channel YouTube-nya Pagar Kehidupan ini, Kak Aryan Surya ya. Ada beberapa channel YouTube motivasi yang aku denger, tapi aku tuh semangatnya pada saat nonton video mereka aja gitu. Setelah kayak udah nonton, udah hilang, kayak udah nggak termotivasi lagi gitu, kayak terabaikan. Jadi kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan kayak gitu sih. Nah, dan aku tipe orang, aku butuh loh yang yang ketika dia memberi support, masukan, semangat, aku butuh yang ketika dia ngomong aku tuh langsung meresep gitu ke otak dan langsung oke, aku pegang yang ini karena aku merasa itu benar, dan dia menceritakannya berdasarkan pengalaman gitu. Aku sukanya di situ gitu. Oke, itu yang pertama ya. Ini wajib banget kalian ikuti guys, demi apapun, karena udah banyak juga yang membuktikan dari teman-teman yang lain yang menjadi subscribernya Pagar Kehidupan ini emang merubah mindsetnya, terus merubah juga kehidupannya, karena emang benar-benar kita tuh dididik, dituntun untuk bagaimana cara yang baik untuk bisa meraih apa yang kita mau gitu. Jadi enggak jadi emang yang teratur gitu loh. Ada kita loh harus begini untuk mendapatkan sesuatu yang kita pengen kayak gitu. Jadi nggak amburadul, nggak berantakan gitu. Jadi kayak lebih emang berproses sih. Nah, di channel YouTube yang kedua itu ada namanya ini nih, ini dia udah artis dan dia seorang keren banget sih. Ini bisa dikatakan sebutannya, karena ini kayaknya lebih dari indigo sih ya. Namanya Kak Sarah Wijayanto. Channel YouTube-nya Sarah Wijayanto. Dia ini channelnya yang tentang penelusuran gitu. Dia mencari-cari arwah-arwah atau hantu-hantu yang mungkin di masa hidupnya itu mereka meninggalnya ya seperti itulah ya teman-teman, kurang baik. Jadi bagaimana kenapa aku memilih
ini channel YouTube yang seperti ini banyak penelusuran begitu teman-teman, tapi kenapa aku mentoknya di Kak Sarah Wijayanto? Karena yang lain itu dia cuma penelusuran kayak gitu-gitu, kayak melihat sosok-sosok apa gitu, entah ada atau enggak ada. Jadi kayak apa sih ya, soal cuman membicarakan takut atau apa gitu, nggak ada yang bisa diambil sih kalau aku rasa ya. Tapi kalau di video Kak Sarah Wijayanto ini kita lebih ke dia itu bisa berinteraksi dengan makhluk halus gitu. Jadi ketika tubuhnya Kak Sarah ini bisa dengan mudahnya dimasuki sama makhluk tersebut ketika ingin berkomunikasi. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh alur cerita orang yang udah meninggal gitu. Ternyata dia dulu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa paham, oh, jadi aku banyak belajar juga dari orang-orang yang dari cerita orang-orang yang sudah meninggal, lebih tepatnya ke situ. Apalagi kayak di zaman-zaman Belanda dulu gitu, mereka menceritakan kan ada Kak Fadi sebagai yang suka nanya gitu kan. Dia menanya, ketika Kak Sarah ini udah dimasuki arwah tersebut kan, kalau Kak Sarah udah dimasukin arwah tersebut, arwah itu berarti pengen komunikasi, pengen emang ya intinya dia pengen ditolong gitu sama Kak Sarah ini biar dia bisa berproses dari yang buruk ke yang lebih baik. Katanya sih arwah yang katanya mati dibunuh gitu guys, ya adalah caranya mungkin Kak Sarah untuk bisa menolong arwah tersebut biar menemukan cahaya gitu untuk mereka bisa berproses ke yang lebih baik kayak gitu. Nah, dia tuh sambil Kak Fadi nanya-nanya nih hantu gitu lah, sebut saja hantu atau orang yang udah meninggal ini. Oke, kalau dalam Islam mungkin gak ada orang yang hidup atau gentayangan setelah meninggal, tapi yang ada katanya itu adalah jin korinnya orang yang meninggal itu. Tapi aku nggak melihat dari situnya, tapi aku sih lebih menilainya ketika hantu ini ditanyai, dia menceritakan semasa hidupnya, kenapa dia meninggal, kenapa dia dulunya seperti apa, dia melakukan apa. Dari situ aku belajar tentang kehidupan orang yang mengambil pelajaran hidup tentang orang yang sudah meninggal gitu. Dia menceritakan itu, jadi itu sih kerennya. Dan teman-teman semua yang rata-rata udah nonton channelnya Kak Sarah ini suka semua, karena emang banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil, banyak banget temen-temen. Karena itu kalian harus wajib banget subscribe, ikutin channel ini, karena banyak banget pelajaran hidup. Kita tuh aku rasa kita nggak butuh pelajaran materi yang kayak yang menjelaskan panjang lebar ini loh gini. Baiknya itu ketika kita pengen mendapatkan sesuatu yang emang benar-benar pelajaran, aku rasa itu yang berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Kita cukup belajar dari pengalaman hidup orang itu gitu. Aku rasa sih kayak gitu. Dan bagi aku, aslinya guru itu adalah pengalaman kita sendiri. Aslinya guru bagi aku adalah pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain gitu. Itu bagi aku guru yang sebenarnya, bagi aku ya, kayak gitu teman-teman. Semoga kalian setuju dengan apa yang aku bilang ini. Dan yang ketiga, nah yang dua tadi kan dia kita lebih kayak diajarin bagaimana mengambil pelajaran hidup tentang apa yang mereka lebih dulu alami gitu kan. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Nah, yang ketiga ini ada 3 channel sekaligus. Nah, mereka sama channelnya. Di sini ada pertama Ustadz Mukhlis Marsyal, Kak DN Resutari, sama Mbak Melisa Arnelia. Nah, ini bagi yang muslim, teman-teman yang muslim ya. Ini kenapa aku wajibkan kalian juga mengikuti channel ini.
Mungkin kalau yang baru mungkin kalau yang nggak terlalu percaya dengan ini mungkin nggak akan subscribe channel ini, nggak akan mengikuti karena mungkin nggak masuk di akalnya dia atau bagaimana. Tapi demi apapun, kalian yang punya masalah hidup tentang kayak dililit hutang, pengen sesuatu tapi kayak berat banget, pokoknya kayak pengen rumah tapi nggak punya uang kayak gitu, wajib banget kalian nonton channel mereka, Ustadz Mukhlis Marsal, DN Resutari dan Mbak Melisa Arnelia, karena mereka ini membawakan konten yang tentang keajaiban sholawat. Jadi guys, aku tuh selain aku belajar dari channel YouTube Pagar Kehidupan dan Kasara Wijayanto, aku pun dari segi kayak religiku itu aku mengikuti ini Ustadz Mukhlis Marshall, KDN Resutari dan Mbak Melisa Arnelia, karena mereka ini yang emang udah banyak ngasih testimoni dari orang-orang yang punya banyak masalah tentang kehidupannya, dan itu cuman bisa dibereskan dengan mereka mengamalkan sholawat. Masya Allah. Dan boleh tahu sekarang aku lagi proses mengamalkan sholawat ini, yang aku ambil dari Kak DN Resutari, yaitu amalan sholawat itu yang 4444 setiap hari sebanyak itu. Dan ini aku sholawatin channel YouTube aku yang sekarang aku lagi mengejar banget jam tayang, 4000 jam tayang, biar gimana bisa dimonetisasi gitu. Dan aku ya niatin emang bener-bener sholawatin, dan aku minta sama Allah gitu, aku pengen channel YouTubeku berpenghasilan 100 juta per bulan ya Allah. Dan aku selalu mulai mengamalkan ini, dan aku buat video ini aku udah 3 hari melakukan. Guys, ini aku buatnya ini ya sekarang, jadi masih kayak belum ada apa-apanya. Kita buktikan kalau emang bener, nanti aku buat konfirmasinya lagi, aku kasih lihat ke kalian kalau ini terbukti ya 100 juta per bulan di channel YouTube aku. Ini aku sholawatin guys. Ya aku harap suatu saat kalau terkabul, aslinya terkabul, aku akan buat konfirmasi, aku kasih lihat ke kalian biar kalian pun semakin semangat untuk bersolawat. Simple banget guys bersolawat. Dan pokoknya kalau gini, membicarakan keajaiban tentang solawat itu udah dari dulu aku tahu dari anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur. Dia menceritakan gimana dia katanya pengen sesuatu itu, ngadu ke papanya kan, Ustadz Yusuf Mansur ini. Dia ngadu pengen laptop. Nah kata bapaknya, sholawatin aja katanya kayak gitu. Dan aku nonton itu tahun berapa ya, dulu udah lama banget. Ya udah, katanya dia sholawatin banget sambil dilihat foto gambar laptop itu. Pokoknya dia cerita gitu terus, disolowatin dia pengen. Dan ada juga masanya dia ke di mall, dia ngeliat laptop, dia menghampiri laptop itu dan dia mensolawatkan laptop itu gitu. Dan dia menarget kemauannya itu terkabul seminggu guys. Dan setelah seminggu kemudian apa yang terjadi, dia pada saat di harinya itu, seminggu itu, dia udah kayak apaan sih, mana nggak ada kayak gitu. Nah ternyata tiba Pak Ustadz Yusuf Mansur ini, bapaknya Wirda kan, datang dari mana gitu ya waktu itu. Dia bilang, Masya Allah, dia ngebawa laptop dong. Dan laptop itu ternyata dari orang yang entah mungkin fansnya bapaknya kan, mungkin ngasih ini buat Wirda aja gitu laptop. Masya Allah, di situ aku kayak wow, amazing. Tapi emang benar sih guys, aku belum terlalu mengamalkan sholawat, jadi kayak
ya biasa aja, maksudnya aku amalin tapi ya masih bolong-bolong gitu. Dan sekarang karena aku pengen channel YouTubeku itu sukses, aku pengen sukses gitu di dunia YouTube, aku pengen berpenghasilan 100 juta per bulan di YouTube. Dan mulai sekarang ini aku mulai konsisten untuk mengamalkan 4444 sholawat Jibril itu, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kayak gitu. Kita lihat hasilnya nanti, kalau Masya Allah terbukti nyata, demi apapun ini aku akan konfirmasi pokoknya buat teman-teman, biar bisa menginspirasi kalian juga. Dan apa ya, pokoknya demi apapun, kadang aku tuh suka pengen nangis ketika nonton channel YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marshall, Kak DN Resutari, Melisa Arnelia, dimana orang-orang itu menceritakan testimoninya tentang tentang sholawat gitu. Dan aku ngerasain ketika dimana itu tuh terjadi sama aku, dan rasanya tuh terharu, pengen nangis gitu guys, tersentuh banget hatinya tuh. Jadi ini dia ke berapa channel ya, ini 1 2 3 4 5 channel yang wajib kalian ikutin guys. Jadi bener-bener dari segi pemikiran, hati, dan ini aku lagi berproses untuk benar-benar gimana bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu dari konten-konten mereka. Jadi jujur aja aku tipe orang yang kalau cuma dijelaskan ini adalah gini dan contoh kan ada tuh orang yang buat konten 15 cara meluluhkan hati pria, kayak gitu-gitu, dia nyebutin lah gini. Nah, kalau dia menyebutkan itu kayak nggak berdasarkan pengalaman, aku kayak apaan sih kayak gitu, aku nggak bisa nerima, maksudnya kayak nggak usah kayak gitu. Jadi tapi kalau dia menceritakannya lebih ke dia sendiri udah pernah mencoba, udah emang berdasarkan pengalaman dia sendiri, wah aku rasa kalau dia bisa oke, kenapa kita enggak gitu, kayak gitu sih aku mah. Jadi semoga konten podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman, demi apapun semoga ini nggak tahu ngomong lagi, tapi aku berharap dengan aku share channel-channel video YouTube yang aku ikutin ke kalian pun kayak perlahan bisa merubah hidup kalian, yang mungkin ada temen yang dipenuhi dengan masalah dalam kehidupannya. Lewat sini kalian bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik lagi gitu. Jadi bener-bener aku tuh mengikuti channel-channel YouTube yang bisa aku rasa dia mengandung keajaiban sih. Lebih tepatnya kita kalau mengamalkan sholawat, dan itu konsisten aja terus. Nanti akan aku ulas banget perihal sholawat itu ya guys. Jadi ikutin terus channel YouTube aku, karena podcast kali ini cuman aku rekomendasi channel-channel YouTube yang wajib kalian ikutin. Untuk teman-teman yang punya banyak masalah, untuk teman-teman yang mungkin dalam hidupnya kayak berantakan, nggak tahu arah tujuan hidup harus bagaimana kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Nantikan podcast video aku berikutnya, yang dimana kita membicarakan real pengalaman hidup aku dan real pengalaman hidup orang lain. Terima kasih teman-teman. Boleh tahu kalau suka dengan channel podcast aku ini, jangan lupa subscribe dan juga komen, sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau Oke, jangan lupa kalau komentar tinggalkan dalam bentuk doa ya, biar bisa dikabulkan oleh teman-teman yang lain di sini nantinya, beribu-ribu orang. Oke? Terima kasih sudah menonton. Aku Piu dari
Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku mau doain kalian dulu. Semoga kalian semua sehat selalu, makin banyak rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Aku Piu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao. Bye 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 bye.